Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Aku mau taruh satu deck aja biar nggak ada lagi yang komen pilih pile 1, pile 2, pile 3. Emosi ya. Padahal aku udah bilang ini tuh bukan pilih kartu ya kan. Ya udahlah ya, daripada dipilih-pilih. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah yang akan datang kembali padamu. Kira-kira siapa ya? Nanti videonya isinya mungkin berupa karakter, personality, siapa kira-kira orangnya, energinya seperti apa, terus apa lagi nih? Ceritanya kayak gimana sama kamu, hubungannya seperti apa ya? Nanti kita cek aja ya. Karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa jadi resonance, bisa jadi resonance-nya beberapa aja ya. Jangan dibawa baper, kita fun dan seru-seruan aja. Dan masih available 3 question 100.000 ya, tinggal chat aja di kontak yang ada di description box video ini ya. Itu aja, kita mulai aja ya, yuk cus. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, kita cek energinya dulu ya. Ini energi kamu ke dia, dan ini energi dia ke kamu. Energi kamu ke dia. Kamu tuh kayak masih ragu-ragu ya, entah kamu ada alasan apa yang bikin ragu, atau kamu mungkin deket sama yang lain juga, jadi kayak bingung ya. Bingung memutuskan pilih dia atau pilih yang lain, atau mungkin pilih dia atau pekerjaan kamu, atau pilih dia atau keluarga. Nah, ini macam-macam ya pilihannya. Nanti disesuaikan saja sama keadaan kalian masing-masing. Aku lihat di sini femininnya yang lebih perhatian ya, tapi si maskulinnya oke aja sih kalau diperhatiin ya. Tapi kalau maskulin lebih kayak merespon ya, dia merespon kalau diperhatiin. Tapi kalau si feminin ya dia lebih perhatian ke maskulinnya. Kamu itu lebih sering nunjukin perasaan, nunjukin kalau kamu misalnya sayang sama dia, nunjukin usaha kamu, effort kamu. Apa ya, kamu tuh kayak pengen, istilahnya apa ya, pengen tahu lah apapun tentang dia. Bukan berarti kepo, jadi kayak oh dia sukanya apa nih, ya udah kamu cari tahu gitu. Atau dia suka makanan apa misalnya ya, atau dia suka minuman apa, kayak gitu-gitu deh. Pokoknya kamu berusaha untuk mempelajari dan mencari tahu tentang dia ya. Terus aku lihatnya perasaan dan cinta kamu tuh kuat ya buat dia, nggak main-main gitu loh maksudnya, bukan kaleng-kaleng. Cintanya kamu ke dia. Terus aku lihat di sini banyak sih kayak yang udah selesai ya hubungannya ya. Iya juga sih, kan temanya datang kembali ya. Berarti mungkin ya beberapa dari kalian hubungannya udah selesai gitu ya, udah putus. Nah pas kalian putus atau selesai itu kayaknya kamu stres banget. Stres banget sampai yang kayak di rumah aja atau di kamar aja, nggak mau keluar gitu ya. Terus aku lihat di sini yang tadi ya, kamu tuh ada keraguan dan kamu berusaha nunjukin perasaan cintanya kamu ke dia. Kebanyakan di sini yang ninggalin itu yang maskulin ya. Kalau kamu feminin ya pas dia ninggalin kamu sedih banget. Kamu kayak nggak terima dia ninggalin kamu, atau kamu nggak terima kalau dia tuh pergi ninggalin kamu. Setelah kalian putus atau dia pergi ya, aku lihatnya di sini hubungan kalian langsung kayak rusak ya, langsung nggak baik gitu, hubungannya langsung renggang, pelan-pelan mungkin ada yang menjauh ya. Aku lihat di sini ada yang cuek juga ya di sini. Yang cuek kamu atau dia nih, bisa vice versa sih. Kebanyakan yang cuek ini kayaknya feminin ya. Ada dua sisi sih, femininnya mungkin ada yang perhatian, tapi ada juga kalau kamu lagi sibuk nih sama kerjaan kamu bisa cuek sama dia.
ya. Kalian sama-sama saling ada perasaan, saling cinta, ya saling mencintai ya, sayang. Perasaannya juga mungkin sama besarnya. Ada keterikatan emosional di antara kalian, ya mungkin karena kalian sering ngabisin waktu bareng, ngapa-ngapain bareng gitu ya. Jadinya ada keterikatan emosional di sini. Ya banyak dari kalian yang jalanin hubungannya sepenuh hati juga, ngerasa dunia milik berdua ya, yang lain bodo amat gitu kan. Terus yang lebih sensitif, yang lebih baper sih si feminin ya kayaknya. Salah satu dari kalian sih banyak sih yang deketin ya. Cuma walaupun banyak yang deketin kayak cuek aja, fokusnya ke pasangannya masing-masing gitu ya. Kamu suka kepoin dia. Gimana pun caranya, susahnya kamu kepoin dia. Pengen tahu aja gitu, masih pengen tahu tentang dia. Entah stalking dari sosial media atau apa. Kamu tuh entah kamu masih fokusin dia sampai sekarang, atau ya kamu pas lagi punya hubungan sama dia ya fokusnya ke dia aja. Aku lihat di sini salah satu dari kalian tuh masih ada perasaan. Tapi ya udah, walaupun masih ada perasaan tetap goodbye gitu ya, putus atau selesai atau pergi menjauh. Gimana sih jelasinnya, bingung. Maksudnya salah satu dari kalian masih ada perasaan, tapi ya udah ninggalin gitu aja, mengabaikan perasaannya, padahal perasaannya masih ada gitu. Tapi kayak pengen, udah rencana banget nih mau healing atau mau move on ya. Terus aku lihat di sini kamu sih nggak ini ya, entah sekarang setelah putus atau waktu itu ya, kamu banyak diamnya juga. Effortnya tuh kayak nggak ada ya, gimana sih, bingung ya. Memang kamu nunjukin perasaan kamu, tapi mungkin bisa dilihat kamu lebih banyak diamnya, apalagi kalau ada masalah kan. Kayak kamu nggak mau ribut gitu maksudnya mah ya. Kadang misalnya kamu mau komunikasi atau mau hubungin dia atau chat dia, tapi kamu tuh kayak lebih mikir-mikir, kayak ditahan-tahan ya, entah hubungannya udah selesai atau belum ya pada saat kamu pengen komunikasi, tapi kamu tahan-tahan gitu. Jadi kamu lebih banyak diam deh ya. Ya mungkin menghindari konflik kali ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke energinya dia ke kamu ya. Energi dia ke kamu, sebagian dari mereka kayaknya ada yang toksik ya. Nih. Terus mereka nggak suka banget kalau disalah-salahin atau disudutkan gitu kalau lagi dalam masalah ya. Ya mungkin pas kalian konflik atau debat, kamu suka bilang, iya kamu kayak gini, kamu kayak gitu ya. Biasanya kan cewek kayak gitu ya. Pokoknya dia nggak suka banget disudutin, salah-salahin gitu, nggak suka. Ya sebenarnya nggak ada orang yang suka sih, ya kalau disalahin. Kamu sama dia mungkin udah menjauh ya. Banyak dari mereka kayaknya yang menjauhkan diri dari kamu ya. Mereka yang memilih untuk menjauh dari kamu. Nah, menjauhnya ini banyaknya karena ada sesuatu atau seseorang yang bikin kalian menjauh. Misalnya, dia lebih pilih orang lain dibanding kamu. Akhirnya ya dia selesain hubungannya sama kamu tuh. Ya udah, karena seseorang itu, karena dia udah dealing sama orang lain ya, jadinya kalian menjauh. Atau bisa juga dia lebih pilih keluarganya misalnya ya. Ya udah, akhirnya menjauh deh kamu sama dia. Kamu udah sibuk masing-masing sih. Kebanyakan kalian sibuk masing-masingnya karena sama pekerjaan sih, ya. Cari cuan, money gitu ya. Kalian fokusnya ke situ sih sebenarnya. Terus sering ada masalah mungkin kamu sama dia, tapi dia berusaha selalu ya masalahnya diberesin. Masalah hilang satu muncul lagi. Masalah satu selesai datang lagi gitu ya. Dia ngerasanya ya kayak selalu ada masalah di antara kalian. Kalau dia sih pasrah jalanin hubungannya sama kamu. Kayak apapun udah dia korbanin atau perjuangin atau apapun, dia ngerasa udah ngelakuin apapun gitu buat pertahanin hubungannya sama kamu.
Ya udah, makanya dia pasrah aja. Apalagi kalau kalian lagi konflik gitu ya, ribut, debat, dia pasrah aja deh tuh ya, karena nggak tahu harus gimana lagi. Jadi kalau lagi debat atau konflik, dia jadi ini ya, apa, jadi emosi ya. Dan aku lihat di sini, tapi dia masih suka cari-cari perhatian kamu. Cie. Diam-diam caper ya. Iya, dia masih suka cari-cari perhatian kamu. Ya mungkin kamu ngerasa lah pasti dia cari perhatian. Entah dia suka ngechat kamu atau kalian dia hubungin kamu. Kan pasti kelihatan tuh kalau dia cari perhatian ya, dari cara bicaranya atau apa yang dia sampein, yang dia obrolin. Pasti terselip ya, cari perhatian tipis-tipis. Ya. Dia ini mungkin orangnya cerdas kali ya, kayak suka belajar gitu. Nggak tahu sih, aku tiba-tiba pengen ngomong gitu ya. Dia tahu nih ada sebuah ancaman gitu ya, atau hambatan di dalam hubungan kalian. Nah, karena ancaman atau hambatan itu, dia takut gitu loh buat maju ke depan untuk hubungan kalian. Iya, dia takut. Walaupun dia ngerasa ya gue yang harus mimpin hubungan ini nih, tapi ya dia tetap aja gitu takut. Karena dia tahu hambatannya itu kayak ada di depan mata ya, yang kapan aja tuh bisa mengancam dia ya. Dia baik sih, mungkin suka ngasih sesuatu ke kamu, entah perhatian, support, dukungan, tapi yang aku lihat dia suka kasih barang atau gift ya kayaknya ya. Baik duitnya ya dia ya. Karena kan dia suka ngasih barang nih ya. Nggak harus banyak duit juga sih, Din. Ya udah ya, itu biar seru aja gitu ya, biar ini udah lama kan aku nggak ini bercanda-bercanda. Orang-orang terdekat kalian tahu sih kayak kalian punya hubungan, mereka tahu. Tapi aku lihat di sini bisa jadi di sini ada energi orang ketiga. Ya mungkin dia dekat sama seseorang atau ada orang lain yang mendekati dia. Jadi kayak ada seseorang yang minta perhatian ke dia, tapi mungkin perhatiannya dia tuh dia kasihnya ke kamu gitu. Entah ke siapa sih, sebenarnya bisa vice versa. Di sini kayak ada cinta segitiga, nggak harus cinta segitiga resmi ya. Cinta segitiga resmi itu gimana? Misalnya, ya dia dekat sama 2 orang gitu. Ya dia baik ke kamu, tapi ada orang lain juga yang minta perhatian dia. Tapi dia baiknya cuma ke kamu aja nih perhatiannya, gitu ya. Itu cinta segitiga tidak resmi ya. Karena dia nggak punya hubungan sama orang lain, tapi ada orang lain yang coba minta perhatiannya dia. Kalau cinta segitiga resmi gimana? Ya dia punya hubungan sama 2 orang gitu, official, resmi ya. Baru denger kan cinta segitiga resmi dan tidak resmi? Iyalah, kapan lagi? Ya udah, energinya dia nggak terlalu terbuka sama kamu ya. Kayak dia ada sesuatu yang dia suka tutupin dari kamu. Ya intinya dia tertutup lah ya, suka ada sesuatu yang dia tutupin gitu dari kamu. Dan dia ini sebenarnya suka kepikiran hubungannya sama kamu sih. Agak-agak stres dikit lah ya. Sampai susah tidur juga ada ya. Kalau kamu udah selesai hubungannya sama dia ya, dia masih suka inget tentang kamu, kenangannya sama kamu. Ya memori-memori kenangan kalian lah, dia masih suka inget. Kalian yang dulu sering bareng-bareng, kamu yang selalu ada buat dia gitu. Ya mungkin setelah selesai hubungannya juga, salah satu dari kalian tuh masih suka kasih perhatian, support, terus masih saling respon sih. Misalnya satu kasih support atau ngasih sesuatu, bantuan atau apa, terus yang satunya merespon gitu. Masih yang kayak gitu-gitulah ya. Aku lihat di sini sih dia masih suka mikirin kamu ya, terutama kalau dia itu feminin. Dia masih suka kepikiran kamu. Tapi kepikirannya ya diam-diam aja sih, nggak yang banyak actionnya ya. Oke, kita lanjut langsung ke temanya ya. Yang akan datang kembali padamu. Orangnya ini dia
suka mencari ketenangan, suka sendirian, menyendiri. Apalagi kalau dia lagi emosi, lagi stres ya. Aku lihat dia suka kebebasan, jiwa-jiwa kayak Aquarius, nggak suka dikekang mungkin ya. Dia itu kadang agak ceroboh orangnya ya. Terlalu positif, kadang saking positifnya dia kadang nggak sadar kalau bakalan ada hal negatif juga yang bakalan muncul gitu ya. Ngerti nggak? Saking positifnya, saking happy-nya, kadang dia nggak sadar kalau ada hal-hal buruk juga yang mungkin bakalan datang ke dia gitu. Dia orangnya mandiri kali ya, jadi kayak dia suka aja gitu ngapa-ngapain sendiri. Iya, jauh dari orang manapun, atau dia misalnya kita kirim ke hutan gitu ya sendirian, ya dia oke aja gitu. Dia bisa gitu survive dan bertahan sendirian. Mungkin jiwa-jiwanya itu strong ya. Orangnya cukup dewasa sih. Aku ngerasanya banyak dari mereka yang mungkin usianya lebih dewasa atau lebih tua di atas kamu kali ya. Kayaknya gitu sih. Dia itu ada jiwa-jiwa nurturing, kayak yang menjaga, melindungi, keibuan. Ada jiwa keibuannya juga ya. Mau memelihara gitu ya, perhatian ya. Dia tipe-tipenya kayak gitu. Mungkin dia suka galauin kamu sih. Bisa jadi kamu sama dia udah ada batasan nih, tapi dia masih suka galauin kamu ya. Dia ini perhatian juga kayaknya ke kamu. Entah dia yang perhatian atau kamu yang suka merhatiin dia ya. Dia paham banget hal-hal yang berbau perbintangan, zodiak, ramalan gitu ya. Kayak magic mungkin. Pokoknya dia tahu dan ngerti lah dunia perbintangan gitu. Ya anggap aja dia tahu lah ya gitu. Mungkin dia seseorang yang punya power ya. Nggak ngerti sih power di mana, entah pekerjaan, entah di keluarga, bisa juga sih. Tapi dia agak keras kepala nih orangnya ya. Orangnya agak keras kepala, tapi dia cukup kreatif, idenya banyak, tapi dia agak pemikir. Jadi dia bisa tuh dalam satu waktu pikirannya dia tuh bercabang-cabang. Apa aja bisa dia pikirin ya. Dia suka bikin apa sih, strategi atau apa ya istilahnya. Ya pokoknya dia suka deh gitu bikin strategi kalau misalnya dia punya apa ya, ada hal yang dia lagi kerjain ya. Entah project atau apa ya. Terus kalau misalnya lagi ada batasan ya sama kamu, dia bisa yang diam, cuek gitu ya, nggak komunikasi, atau dia diamin kamu mungkin ya. Aku lihat di sini mungkin dia ada pilihan lain juga ya selain kamu, option. Bisa pilihannya kamu atau siapapun, atau pilihannya kamu sama keluarganya, atau pilihannya kamu sama pekerjaannya. Nah gitu. Pokoknya kamu tuh kayak dia kayak di antara dua pilihan lah yang cukup berat. Yang mana yang harus dia pilih gitu di antara kalian. Nah kamu sama dia mungkin udah menjauh tuh, aku lihatnya. Menjauh, terus mungkin komunikasinya nggak baik ya kayaknya. Kamu sama dia sih deket banget ya. Orang-orang sekeliling kalian juga tahu kalian deket banget ya. Tapi banyak juga dari kalian yang hubungannya udah lama ya. Bukan hubungan baru, atau bukan hubungan yang sebentar gitu. Nggak tahu sih, aku rasanya sih hubungannya kayaknya udah lama kalian nih. Kamu kalau lagi deket sama dia bener-bener cuek ya ke apapun ya, fokusnya ke dia aja. Emang kalian deket banget memang. Sama sih, dia juga kalau lagi deket sama kamu ya yang lainnya mungkin nggak difokusin sama dia. Tapi hubungan kalian tuh bisa dibilang kayak ada pengganggu ya. Kebanyakan nih yang pengganggunya itu datangnya dari pihak maskulin ya. Entah ada yang deketin dia, entah ada yang godain, flirtingin dia gitu ya. Tapi dia tetap fokusnya ke kamu sih. Ya namanya gangguan kan biasa lah ya. Gangguan, ujian, cobaan ya.
Terus aku lihat di sini dia dia tuh suka banget me time, menyendiri, luangin waktu sendiri, ngabisin waktu buat diri sendiri. Dia suka kayak gitu. Ya banyak dari mereka yang orangnya penyabar sih. Mereka itu banyak banget punya keinginan, kemauannya tuh banyak banget keinginannya. Misalnya ya, dia pengen punya ini, itu, apapun deh. Terutama hal-hal yang berhubungan sama duniawi ya. Dia suka. Bisa juga dia orangnya tuh suka minum ya. Suka minum-minum, mungkin dia juga suka. Nongkrong, minum gitu ya. Minum apa? Minum air putih. Gak tahu sih, minum alkohol atau apa. Pokoknya kayak dia suka gitu ya. Nongkrong, minum-minum. Kulihat di sini dia itu orangnya suka meraih mimpi-mimpinya gitu. Kalau dia punya keinginan, dia bakal meraih keinginannya itu, cita-cita, mimpi-mimpinya ya. Banyak sih cita-citanya nih, kayak pengen jadi apa aja ya. Ya. Soal hubungannya sama kamu sih ya, dia pasrah sih. Ada keraguan juga sebenarnya, lumayan bikin dia stres menurut dia ya. Dia suka mikirin kamu. Dia ini tipenya yang kayak ini ya, kayak bapak dan ibu guru gitu ya. Maunya tuh ngasih tahu ke kamu, maunya tuh ngajarin kamu ini itu gitu ya. Kayak ada jiwa-jiwa ngembong gitu ya. Kalau dia lebih dewasa sih ya mungkin ada jiwa-jiwa ngembongnya ya. Tapi kalau dikasih tahu gitu kamu cuek sama dia. Kenapa kamu cuek? Males ya dengerin dia ya, cerewet ya. Ya pokoknya dia suka ngasih tahu kamu sih, kayak misalnya kamu kayak gini nih, kamu jangan kayak gitu. Terus kamu kayak ya dengerin sih, tapi kayak cuek. Ya. Kalau kamu kalau kamu udah selesai hubungannya sama dia, kalian tuh banyak banget kenangan sama memorinya ya. Kenangan sama memorinya. Susah ya ngomongnya ya. Pokoknya kalian banyak deh kenangan bersama gitu. Apalagi kalau hubungannya udah lama, pasti kenangannya banyak kan. Terus aku lihat di sini kamu sama dia suka have fun atau happy bareng-bareng sih. Gimana ada tuh maksudnya? Ya misalnya kamu sama dia pergi ke suatu acara gitu ya. Acara yang bareng-bareng, di mana di situ juga ada teman-teman kamu misalnya. Ya kalian have fun bareng-bareng di situ ya. Terus aku lihat di sini ya hubungan kalian sih happy sebenarnya juga ya. Ya tapi ya itu suka ada gangguan juga dari pihak luar. Entah siapa sih yang suka merespon ini, pihak luar, kamu atau dia yang centil-centil gitu. Suka ngerespon ini pihak-pihak eksternal gitu, gangguan ya. Kalau dia maskulin ya, apalagi kalau dia udah mapan, dia suka ngasih sesuatu tuh ke kamu, gift atau apa gitu, dia suka kasih. Baik dia tuh ya. Jangan-jangan dia kasih ke orang lain juga. Bukan ke kamu aja ya. Sebel. Dia itu lebih dominan ya. Banyak dari mereka nih yang mungkin pekerjaannya bagus kali ya, atau apa ya, posisi pekerjaannya bagus, jadi kayak ya dia cukup mapan, kita bisa bilang dia cukup mapan. Dia sih udah anggap kamu masa lalu sebenarnya. Aduh. Ya dia udah anggap kamu masa lalu, tapi dia masih suka kepikiran kamu gitu ya. Kepikirannya tuh sampai yang kayak aduh stres deh, mumet deh gitu. Kalau dia udah dealing sama seseorang itu kayak kalau dia lagi inget ya tentang kamu nih, seseorang itu dia cuekin, terus orang itu tuh nggak tahu dia tuh lagi kenapa gitu, karena kan dia nggak mungkin cerita kan ke orang yang ada di sampingnya ya. Ya kalau cerita ya abis deh. Ya, dia ini sering mantau kamu dari jauh, memantau, kepoin kamu ya. Bisa dibilang pergaulannya dia atau lingkungannya dia itu kayaknya toksik ya, mungkin. Jadi dia dekat sama beberapa orang yang toksik kayaknya.
dia mungkin lebih dewasa dari kamu atau usianya lebih tua dari kamu ya. Dia ini orangnya suka overthinking, gampang banget anxiety, kayak hatinya nggak enak, gelisah, pikirannya nggak tenang, kayak gitu-gitu ya. Dia punya satu kesukaan atau satu hobi yang dia suka. Misalnya nih, hobinya suka narot gitu ya. Itu mah aku ya. Atau hobinya tuh misalnya, apa sih hobi tuh ya, bingung deh. Ya pokoknya dia punya lah satu hobi atau kesukaan yang dia suka, yang dia lakuin terus. Tuh kan, dia masih suka flashback, ingat-ingat tentang kamu. Kalau dia feminin ya, dia masih suka nunjukin perasaannya ke kamu. Tapi kamu sebagai maskulin suka cuek atau pura-pura nggak peka gitu, nggak peduli. Ya, iya gitu. Mungkin kamu sama dia punya harapan di dalam hubungannya yang belum terwujud sampai sekarang. Misalnya kalian LDR, ya terus udah selesai nih hubungannya. Tapi kamu tuh belum pernah ketemu sama dia, misalnya ya. Nah itu kan sama aja kan, keinginan yang belum terwujud. Iya. Bisa dibilang ada juga dari kalian yang hubungannya toksik ya kayaknya. Terus kalian suka ada masalah, tapi masalahnya itu terus. Misalnya suka ada pengganggu di dalam hubungan kalian. Nah pengganggunya dia aja terus gitu, nggak selesai gitu loh ya. Dan aku lihat di sini ya mungkin hubungan kamu sama dia ada penghalangnya sih. Penghalangnya cukup besar. Ya kalian adjust aja ya sama keadaan hubungan kalian masing-masing. Bisa jadi salah satu dari kalian ya toksik, tapi toksiknya ini soal keuangan. Misalnya dia suka pinjam uang kamu terus, itu contoh ya. Atau misalnya kamu banyak keluarin uang buat dia gitu. Ya pokoknya gitu deh. Sesuatu toksik yang berhubungan sama uang. Kalau dia feminin ya, dia tuh kadang suka stres ya, banyak pikiran. Nah kalau udah banyak pikiran, dia bisa cuek tuh sama kamu. Mau diperhatiin kayak apa juga ya, mau dikasih berlian juga tetap aja cuek. Nah tuh ya, alarmnya udah bunyi. Kalian itu suka konflik, suka banget debat. Nah pokoknya debatnya itu dari yang sepele sampai yang besar, dari yang cuma kata-kata doang sampai yang gitu deh pokoknya ya. Intinya kamu sama dia itu suka debat karena salah satu tersinggung, salah satu baper ya, dibawa perasaan, dan pokoknya ada beda prinsip di antara kalian ya, beda prinsip atau beda pandangan lah gitu ya. Pokoknya di situ yang menimbulkan sakit hati ya, perbedaan-perbedaan itu. Dia ini kayak jarang banget di rumah ya, entah ya pokoknya dia jarang banget di rumah deh, entah dia kelayapan atau memang dia sukanya, atau memang dia lebih banyak di luar rumah karena kerja atau apa. Pokoknya dia jarang di rumah. Dia nih suka ini loh, mikirin hubungannya sama kamu, suka mikirin kamu juga sih ya. Kalau udah kepikiran tuh galau gitu. Kayak suka ngebayangin atau suka ngelamun. Mungkin dia udah banyak berkorban atau udah banyak berjuang ya untuk hubungannya sama kamu, tapi dia ngerasa kayak kok nggak ada perubahan ya untuk hubungannya, kok gini-gini aja ya gitu. Sampai-sampai ya dia overthinking juga. Hubungannya sama kamu sebenarnya cukup complicated sih ya, kayak menjadi ini apa, pergunjingan gitu. Ya kayak kalian jadi debat, konflik, ngoceh gitu ya, saling ngoceh, saling debat, entah siapa yang kalian debatin. Tapi istilahnya apa ya, hubungan kalian tuh suka bikin emosi gitu ya, suka bikin kalian ribut, ada emosional ya, panas ribut, debat gitu. Dan bisa jadi hubungan kalian rumit, complicated, terus bikin orang kayak suka ngomongin hubungan kalian gitu. Entah siapa yang diomongin, entah keluarga kalian yang ngomongin atau ya
teman-teman kalian yang ngomongin gitu, orang terdekat kalian yang kenal kalian ya pastinya. Dia paham sih sama hal-hal yang berhubungan sama supranatural. Dia tahu lah istilahnya, kayak tarot, zodiak, ramalan gitu dia tahu. Dan dia punya intuisi yang bagus sih kayaknya ya. Instingnya tuh bagus, intuisinya bagus, kayak dia feelingnya bagus aja gitu ya. Dia bisa nebak-nebak mungkin ya, kayak tarot reader. Hubungan kamu sama dia sih udah agak berantakan sih ya, bener gak? Udah agak berantakan. Dia masih welcome sama kamu, masih baik sama kamu, kayak masih pengen apa ya, kalau ada apa-apa nih dia inisiatif, kamu perlu apa atau perlu bantuan apa, masih suka kayak gitu kadang ya, walaupun ya energinya mungkin udah menjauh sama kamu. Aku lihat dia tipe yang sabar, mau nunggu ya, tapi kayaknya belum tentu nunggu kamu sih. Soalnya tadi aku udah cek, dia bukan lagi nungguin kamu. Ya intinya dia sabar lah, tipe-tipe yang sabar, mau nunggu orangnya. Tuh kalian ribut terus kan, kalian suka ada perbedaan ya, atau memang hubungan kalian ada perbedaan ya. Bisa juga yang satu toxic, yang satu positif ya. Banyak hal yang dipertimbangin sih di dalam hubungan kalian ini. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh stuck di situ-situ aja ya, nggak ada perkembangannya. Dia pasrah jalanin hubungannya. Mungkin kamu sama dia pernah traveling ya, atau nge-trip kemana gitu, jalan-jalan ya. Aku nggak diajak. Dia ini suka nutupin sesuatu sih dari kamu. Tapi kalau sekarang kalian menjauh ya, ada sih dia kangen sama kamu nih. Kalau dia udah putus sama kamu ya, dia lagi berusaha buat healing atau move on, atau kayak lagi hapus-hapus memori gitu ya. Kayak lagi pengen ini aja. Mungkin kalau hapus memori itu kayak ingin melupakan kali ya. Ya mungkin, walaupun manusia nggak bisa kan ya melupakan, kecuali amnesia ya. Ada yang energinya toksik loh mereka nih. Negatif, toksik. Iya. Dia seneng banget mungkin nyanyi-nyanyi atau dancing atau apapun deh yang berhubungan sama musik. Dia suka menghibur dirinya sendiri sih sebenarnya ya. Bagus ya, sedih seneng ya sendiri gitu. Jangan seneng sama siapa tapi sedihnya bilang-bilang ya kan. Ada yang kayak gitu ya. Dia ini suka nunjukin perasaan atau perhatiannya ke kamu. Mungkin nunjukinnya lewat kasih sesuatu atau lewat kasih barang, gift. Nah dia suka nunjukin kayak gitu, dan kamu bisa lihat kalau dia ya sayang dan cinta sama kamu dari apa yang udah dia kasih ke kamu ya. Tergantung sih ya, kalau dia kasihnya BMW mungkin ya kamu seneng gitu ya. Tapi kalau dia kasihnya kesedihan pasti nggak seneng ya. Ya, dia orangnya cukup sibuk, banyak ini aktivitas yang dia kerjain. Dia cukup sibuk, dia berusaha menyeimbangkan kehidupannya gitu ya, antara misalnya pekerjaan sama dirinya sendiri, antara hubungan cinta sama keluarga. Nah pokoknya dia seseorang yang cukup sibuk gitu deh. Dia ngerasa nggak bebas loh buat jalanin hubungannya sama kamu. Mungkin salah satu dari kalian bisa jadi posesif ya. Jadi kayak dia ngerasa nggak bebas nih buat ngapa-ngapain, ya kan, karena dicek-cek terus kan, misalnya dia di mana atau lagi apa. Tapi bisa juga nggak bebasnya karena salah satu di antara kalian itu ya udah punya hubungan juga, udah dealing sama seseorang. Jadi ibaratnya tuh cinta segitiga. Makanya ya dia nggak bebas buat ngelakuin ini tuh ke kamu juga ya. Tuh dia suka kepoin kamu, walaupun misalnya dia udah dealing sama seseorang, walaupun misalnya kalian dalam cinta segitiga, dia masih suka kepoin kamu tuh. Dia kalau stres, dia tuh orangnya ngerokok nggak sih? Kayaknya aku ngerasa dia orangnya ngerokok deh. Jadi tuh kayak kalau lagi stres dia bisa yang
sering rokok gitu. Nggak tahu deh, pokoknya aku pengen ngomong kayak gitu ya. Dia orangnya sebenarnya santai ya, entah dia maskulin atau feminin. Terutama kalau dia feminin, dia suka gonta-ganti warna rambut ya. Dia orangnya tertutup ya, apalagi soal hati. Kayak dia nggak pengen aja gitu orang tahu gitu tentang perasaannya dia, tentang apa yang dia rasain ya. Dia ini kayaknya ada sexual attraction deh ke kamu. Iya. Kalian kalau berdua ngapain sih? Iya. Konten 18 tahun ke atas. Tapi bulan puasa ya. Jadi kita nggak usah bahas yang aneh-aneh ya, gengs, karena bulan puasa. Langsung melek nih aku nih. Tadi aku ngantuk soalnya. Ya, jam-jam ini. Bobo siang mungkin. Kamu sama dia mungkin twin flame ya? Ada kemiripan atau kesamaan di antara kalian ya, kayaknya nih twin flame, tapi nggak bisa bersatu kan. Kalau twin flame gitu kan, banyak kemiripan dan kesamaan tapi nggak bisa bersatu, makanya jadi konflik terus, ribut terus gitu kan. Dia suka flashback tuh kenangannya sama kamu yang dulu-dulu, kayak dia suka ingat. Banyak dari mereka kayaknya orangnya nggak jelas ya, kayak abu-abu gitu. Orangnya nggak jelas atau keinginannya nggak jelas gitu. Hubungannya sama kamu sih bisa dibilang ada perkembangannya, tapi lama-lama tuh kayak menurun, kayak merosot. Gimana ya hubungan menurun tuh? Misalnya tadinya hubungannya strong ya, 100, lama-lama 90, 80, 70, lama-lama kalian renggang. Nah gitu ya contohnya. Dia orangnya cukup fashionable, cukup, kalau kita lihat visualnya gitu ya, penampilannya tuh oke dari luar ya, fashionable bisa dibilang. Dia orangnya baperan banget nih, sensitif, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis ya. Nggak diapa-apain nangis gitu. Kalau dia feminin, dia suka pakai baju terbuka. Terus aku lihat dia suka pakai baju seksi ya. Mungkin ya. Ya mungkin dia udah membatasi diri dari kamu, atau ya dari kalian lah ya. Ya entah siapa yang membatasi diri, tapi ya mungkin dia udah membatasi diri dari kamu ya. Ada yang tubuhnya ini cukup berisi ya, mungkin gemuk atau apa, pokoknya cukup berisi. Terus dia ini punya ini apa, punya Leo pride gitu ya, kayak Leo, energi Leo, punya pride yang agak-agak sombong, egonya tinggi, so ganteng, so cakep gitu ya. Agak emosian mungkin, emosional gitu. Terus apalagi ya yang punya pride tuh. Iya pokoknya kayak gitu deh. Dia orangnya itu loh, kalau marah tuh rasanya tuh pengen teriak gitu. Kayak ini ya, tipe-tipe maksudnya tuh kayak fire sign yang kalau marah tuh langsung tersulut gitu loh emosinya, nggak bisa sabar, langsung yang wah marah-marah atau ngoceh-ngoceh gitu ya. Pernah lihat fire sign marah gak? Nah gitu pokoknya. Ya, yang tiba-tiba marah atau tiba-tiba nggak tahu kenapa emosi, nah kayak gitu. Mungkin sikapnya dia udah dingin ya sama kamu kayaknya nih. Menurut dia kamu itu membawa warna di dalam hidupnya, tapi bisa vice versa sih. Mungkin kamu menganggap dia itu membawa warna buat hidupnya kamu ya. Kalau misalnya dia cukup religius, ada yang cukup religius sih di sini aku lihat ya. Cukup religius, suka belajar, terus apa lagi nih? Suka minum ya. Maksudnya minum tuh minum air putih atau apa ya? Kan ada kan orang yang memang suka minum air putih gitu banyak. Entahlah ya, pokoknya kalau readingan sama aku gini random ya biasanya ya. Pokoknya apa yang ada di kepala aku, di intuisi aku jabarin semuanya. Entah dia suka minum apa atau apa, pokoknya nanti kalian cek aja. Kalau benar ya kalian komen ya, resonate-nya tuh kenapa. Benar dia suka minum air putih, benar dia suka belajar, baca buku, atau benar dia suka ngerokok. Nah gitu ya, spesifik komennya, berarti ya benar gitu. Ada yang tiba-tiba menjauh sih kamu sama dia. Ada yang tiba-tiba menjauh karena suatu masalah, ada yang tiba-tiba menjauh karena kalian sama-sama emosi nih. Iya, kalian sama-sama menjauh, tapi yang selalu ketarik energinya ini yang feminin, kayak susah lepas gitu ya.
Dia orangnya on time mungkin ya. On time apa telat ya? Bisa jadi on time, bisa jadi telat sih. Pokoknya gitu deh. Dia ini kan toxic ya. Makanya dia banyak yang sadar dia itu toxic. Nah, makanya dia suka menjauh mungkin dari kamu, atau dia suka jaga jarak supaya kalian gak ada yang saling tersakiti gitu. Gak saling menyakiti satu sama lain ya. Dia kalau lagi banyak pikiran, stres, dia bisa yang kayak ngilang atau silent treatment gitu ya. Diamin kamu mungkin berhari-hari. Tuh, kalian mungkin ada energi karmic relationship atau twin flame ya. Energinya ketarik terus. Walaupun misalnya yang satunya cuek ya, sibuk sendiri sama dunianya, tapi energinya ketarik terus. Ada ini rasa-rasa emosional di hubungannya, toksik atau negatif, tapi tetap aja ketarik terus ya. Dia orangnya cukup tegas sih sebenarnya. Cukup tegas, dewasa, terbuka juga sama kamu gitu kadang. Terbuka tuh maksudnya kamu tahu tentang dia, dia tahu tentang kamu gitu. Kayak kalian pernah saling terbuka juga. Walaupun ya kadang ada yang dia tutupin sih. Tapi bisa juga yang mau datang kembali ini mungkin lebih dari satu orang ya kayaknya ya. Maksimal sih 2 kayaknya. Iya. Dia sikapnya dingin atau emang orangnya sok cool ya? Gimana tuh? Kalau sok cool ya cool gitu orangnya. Kalau dingin ya memang mungkin karena suatu masalah gitu. Ya. Udah itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Yes, ini inisial, huruf dan zodiaknya ya. Di antara huruf dan zodiak kalian. Ada zodiak Scorpio, Aries, Libra, Pisces, Aquarius, Cancer, Virgo, Capricorn. Inisial hurufnya ada huruf U, W, R, J, S, E, H, O, N, C, B, P, Q, D, T ya. Oke, thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Mungkin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart and soul. Bye-bye. Selamat berpuasa.